syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada awal Juli atau di bulan Zulhijjah ini kita dapat bertemu kembali setelah kita libur di bulan Ramadan, Syawal dan Dzulqa'dah. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu kita terhadap kita bagaimana bertuhan pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami yang telah hadir pada kajian subuh yang penuh berkah ini. Dan terima kasih kita kepada BKM Masjid Ikhlas telah menyediakan kepada kita ruang dan waktu untuk bersama-sama tadarus Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita membahas surat Fatir, surat ke-35 ayat 1 sampai dengan 6. Judul kita 6 yang dilakukan mukmin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita mulakan dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ardh la ilaha illa huwa fa anna tufakun wa in yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik wa ila Allahi turja'un. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Shadaqallahul azim. Kita mulakan dari ayat pertama, alhamdulillah. Jadi apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pertama dan utama adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Artinya apapun yang kita miliki sumbernya dari Allah. Apapun yang kita lakukan, keberhasilannya berkat restu, izin, rahmat, ridho Allah. Apapun yang kita lakukan di alam ini, sumber daya alamnya adalah milik Allah. Sumber daya manusianya juga milik Allah. Tenaga pikiran yang ada pada diri kita juga dari Allah. Sehingga ketika kita mengucapkan atas keberhasilan kesuksesan kita alhamdulillah, maka sebenarnya kita telah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Fatiris samawati wal ardh. Maka nama surat ini disebut dengan surat Fatir. Kenapa nama suratnya surat Fatir? Karena di sini ada kata-kata Fatir. Apa sih Fatir itu? Fatir itu dimaknai oleh ulama dengan khaliq, pencipta, fatiris samawati wal ardh. Tapi ada juga yang mengatakan fatir itu artinya memberi fitrah. Fitrah.
Fitrah itu bisa juga dipahami dengan futur, makan pagi, kembali pula fitrah. Jadi Idul Fitri itu kembali kepada makan pagi. Karena satu bulan puasa kita tak makan pagi, kita makannya sahur, maka kembali kepada makan pagi. Ada juga yang memaknai dengan fitr, artinya kembali kepada fitrah kita, fitrah yang suci. Afatir di sini lebih kepada kembali kepada fitrah yang suci itu. Apa sih fitrah suci itu? Allah menciptakan alam raya ini untuk menyembah Allah, tidak saja jin dan manusia, tapi seluruh alam langit dan bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Artinya kalau Khaliq menciptakan begitu saja, tapi Fatir menciptakan dengan penuh fitrah, dengan penuh keimanan. Artinya langit dan bumi ini beriman kepada Allah. Wujud dari berimannya mereka semua bertasbih kepada Allah. Agar kita, Bapak Ibu dan saya selaras dengan alam raya ini, maka ayo sama-sama bertasbih, bertahmid, bertakbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Terus subhanallah 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 alhamdulillah 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 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, sebagaimana tadi baru kita laksanakan setelah selesai sholat subuh. Ja'alil malaikatu syuhada. Allah menjadikan malaikat sebagai rasul-rasul, utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan. Jadi rasul itu ada dua, Bapak Ibu. Pertama, rasul dari jenis manusia, itulah dia nabi dan rasul. Ada 25 rasul dan banyak sekali nabi. Ada juga dari jenis malaikat. Malaikat juga disebut dengan rasul, utusan Allah. Untuk apa? Untuk membantu mengurus urusan manusia. Ada malaikat pencabut nyawa, ada malaikat membawa risalah kenabian, malaikat Jibril, ada malaikat pencatat amal, raqib atid, ada malaikat penjaga neraka, malaikat penjaga surga ridwan. Ini semua mempunyai tugas, tanggung jawab masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah mengatakan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba'. Malaikat itu punya sayap. Ada sayapnya dua-dua, dua di kiri, dua di kanan. Kayak capung dua di kiri, dua di kanan. Ya, apakah kayak capung malaikat? Wallahu a'lam. Ada film karton Barbie, manusia pakai sayap. Ya, ada sayapnya modelnya satu kayak kupu-kupu. Satu, tapi mungkin satu besar sedikit. Kalau capung dua kebakannya, dua tarikannya. Kita tentang sayap, akhirnya kita menemukan bakal sayap dunia. Siapakah itu? B.J. Habibie. Pesawat bisa terbang karena ada sayapnya, dan Pak Habibie sampai sekarang masih mendapat royalti dari pembuatan sayap itu, walaupun beliau sudah wafat. Dan sayap ini membuat manusia bisa terbang dengan pesawat. Kalau hewan terbang dengan sayapnya, manusia bisa terbang karena ada pesawat terbang. Dua-dua, tiga-tiga, ada yang mengatakan malaikat itu punya sayap 3, punya sayap 4. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambah pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Kata-kata yazidu fil khalqi ma yasha itu bisa dikaitkan dengan sayap. Jadi ada malaikat punya sayap sampai 1000 sayap, 700 sayap. Bagaimana? Wallahu a'lam.
Tapi ada juga yang memahami bahwa di sini maksudnya bentuk tubuh malaikat itu berbeda dengan manusia itu Allah bisa menambah dari penciptaan itu apa yang dia kehendaki. Jadi kalau malaikat punya sayap, manusia tak punya itu terserah Allah. Malaikat bentuknya tidak seperti manusia itu terserah Allah. Yang penting kita memahami adanya unsur-unsur di luar manusia di alam gaib sana yang kita imani secara sama yang tertulis di dalam Al-Quran. Malaikat punya sayap, iya. Bagaimana sayapnya? Wallahu a'lam. Malaikat membantu urusan Allah, iya. Bagaimana Allah dibantu oleh malaikat? Wallahu a'lam. Apakah pada bantuan? Tentu saja tidak. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jika ada rasul dari malaikat atau rasul dari manusia, itu lebih dari sekedar mekanisme kerja saja. Yang mencabut nyawa siapa? Allah. Tapi ada malaikat pencabut nyawa. Dan kemudian setiap kita punya malaikat sendiri mencabut nyawa. Bisakah Allah langsung mencabut nyawa? Bisa. Kenapa diwakilkan? Subhanahu wa ta'ala, karena dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Inilah dia ending dari ayat ini. Allah ala kulli syai'in qadir. Jadi jangan sampai Bapak Ibu berpikir ketika kita memuji Allah, Allah perlu pada pujian kita. Allah Maha Kuasa, gak ada yang memuji Allah. Allah tetap Tuhan yang layak untuk dipuji dan sudah terpuji. Sebelum alam raya ada, Allah Tuhan yang sudah terpuji. Adanya malaikat, adanya makhluk di langit dan di bumi tidak membuat Allah bertambah besar ketika dipuji, dan juga tidak membuat Allah bertambah kecil dan kecil ketika tidak dipuji, karena Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Inilah dia bagaimana kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan satu kesimpulan sederhana, kita memerlukan Allah. Allah tak memerlukan kita. Ya, sejak dahulu ciptaan Allah tidak pernah berhenti, dia terus berkelanjutan sebab dia maha kuasa dan karunia-Nya selalu berlimpah tiada henti. Nah, bukti bahwa kita memerlukan Allah karena limpahan karunia-Nya tiada batas. Ya, maka yang pertama bersyukur. Allah adalah pencipta, penguasa dan pemberi rahmat. Syukur is powerful. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapapun yang pandai bersyukur di alam ini, maka dia hebat. Siapapun yang pandai bersyukur di alam ini, maka dia kuat. Dialah pemilik alam yang sesungguhnya. Al-Qur'an la yufna. Orang yang bersyukur, menikmati yang ada, bekerja maksimal, itu adalah harta karun yang tak pernah. Karena Allah tidak akan memberi ujian di luar batas kemampuanmu, maka jangan stres dan bersyukurlah. Sudah bersyukur hari ini? Sudah ya. Sholat subuh tadi ada implementasi dari kita kepada Allah. Yang kedua, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalah. Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahan. Manusia jangan sudah bangun. Anta turid, wallahu yurid, wallahu yaf'al ma yurid. Kita mau, Allah juga mau. Kalau keinginan kita selaras dengan keinginan Allah, jadi. Tapi kalau keinginan kita tak sama dengan keinginan Allah, yang jadi keinginan siapa? Keinginan Allah lah. Ya kan? Mau hari raya haji tahun ini sudah daftar,
tertulis di situ tahun 2022 berangkat. Allah belum izinkan keluar namanya Safi Lasmini. Kebalikannya, Allah suka kita belum persiapan. Jadi ada orang begitu naik ada. Saya Lasmini sudah mengatakan kepada kawan-kawan saya waktu di asrama di Kairo, saya tidak naik haji. Kata kawan-kawan, gak enak lah, masuk namanya haji bukan haji. Kita cari pinjaman, kita bayarkan uang tiket, kita belikan bagaimana semua. Kemudian kita carikan bagaimana dapat visa. Berangkat. Walaupun pada waktu anak belum punya niat untuk berangkat. Inilah dia, kalau Allah memudahkan memberinya rahmat kepada kita, gak ada yang bisa. Walaupun seluruh dunia menghambat bapak, menghambat ibu, kalau kata Allah jadi barang. Tapi kata Allah, semua orang sudah mendukung bapak ibu. Menurut kalkulasi bapaknya jadi wali kotanya, jadi gubernurnya, jadi presidennya. Tapi Allah tak mengizinkan, tak jadi. Ada alasannya. Sebelum diangkat sudah wafat bapaknya. Dan berbagai macam. Inilah dia. Fala yumsik wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'dihi. Apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Suasana Covid dan segala plus minusnya membuktikan di sana ada Allah Subhanahu. Rencana kita buyar Bapak tahun 2020, planning awal semua selesai, kata apa tentang Covid, cancel. Nah, sekarang kita tak bisa berbanyak berharap buruk. Yang bisa kita banyakkan adalah doa kepada Allah. Inilah dia wa huwal aziz. Walau demikian, Allah yang maha perkasa itu tetap bijaksana. Ya, bukan azizul jabbar. Tapi di sini al aziz, perkasa, powerful, kemauannya mutlak, tapi dia sangat bijaksana loh. Seluruh perbuatannya penuh dengan hikmah. Wa kullu fi'lihi bil hikmati. Seluruh perbuatan Allah pasti ada nilai-nilai kearifan, kebijaksanaan. Sehingga yang kita bangun dalam otak kita, kenapa enggak? Kalau nggak jadi apa ucapan kita? Alhamdulillah ya kulli. Padahal depan mata Masjidil Haram itu nggak jadi berangkat. Innalillahi wa alhamdulillah. Tetap kita bersyukur kepada Allah. Boleh jadi itulah yang terbaik bagi kita. Sudah berada pada level 9. Ujian dari 1 sampai 9 lulus, ke 10-nya gagal. Alhamdulillah ya ala kulli hal. Boleh jadi di sana ada yang kita tidak. Ini kalau gagal, kalau berhasil, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu sholihan. Alhamdulillah aku berhasil, mudah-mudahan bisa lebih banyak beramal soleh. Jadi presiden beramal soleh, jadi gubernur beramal soleh, jadi wali kota beramal soleh, jadi Pak RT beramal soleh, jadi kepala sekolah beramal soleh, jadi guru beramal soleh, jadi bapak punya anak baru beramal soleh, jadi ibu beramal soleh, jadi anak yang soleh. Ini namanya al-hakim. Bagaimana merespon Allah dengan kebijaksanaan.
Seluruh perbuatan ya Allah sangat bijaksana. Ya, karena Allah pencipta dan memelihara segala makhluk hidup dan benda, maka kasih sayangnya meliputi semua alamnya. Ya, maka yang kedua, yakin Allah Maha Pengasih, perkasa dan bijaksana. Yakin. Bersyukur, sekarang yakin. Rasulullah bersabda, jika kamu membaca dua kalimat syahadat dengan sekali keyakinan saja, surga akan menantikanmu. Maqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Kenapa? Karena kita mengucapkannya dengan yakin tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Yakin di sini bagaimana yakinnya? Gak ada musibah kecuali datangnya dari Allah dan itu baik, benar yakin. Gak ada keberhasilan kecuali syukurnya dari Allah dan itu adalah yang terbaik. Semuanya dari Allah dan ucapan kita kembali ke poin satu, alhamdulillah. Yang ketiga, ya ayuhan nasu syukuru nikmatallahi alaikum, wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepada. Ketiga, ingat-ingat nikmat Allah setelah yang pertama, syukurlah kepada Allah. Kenapa kita bersyukur pada Allah? Karena nikmatnya tak terbatas. Paling susah ini kalau rasa ada yang lebih menderita di dunia ini lebih ada manusia itu. Janganlah ya, kita masih hidup itu anugerah yang diberikan Allah. Jangan sampai kita berpikir aku ini orang tersusah, termenderita, termiskin, terkapar, tersedih di dunia ini. Jangan. Maka kata Allah, jangan kau ingat-ingat musibah itu. Yang kau ingat-ingat nikmat Allah. Nikmat Allah itu satu saja nikmatnya. Jadi kata Allah, jangan kau pikirkan banyak nikmat. Satu nikmat saja kau tak bisa hidupnya. Wa intahu nikmatallahi la tusuha. Kau hidup satu nikmat saja, kau gak bisa hidupnya. Kau gak bisa. Gak bisa hidupnya kan? Artinya apa? Satu nikmat Allah itu memiliki triliunan nikmat berikutnya. Nikmat mata. Nikmat mata ini Bapak bisa lihat atas, bisa lihat bawah, lihat depan, lihat kiri, lihat kanan, lihat warna-warni, lihat dunia. Ini adalah nikmat. Di mata yang satu ini, di dalamnya banyak unsur Bapak. Bisa sakit antara, kita tidak sakit antara itu nikmat. Di dalamnya banyak wah. Jadi jangan sampai kita berpikir nikmat matanya satu, enggak, mata kanan mata kiri saja dua. Yang punya mata satu saja sudah tak enak, walaupun masih daripada buta dua-dua. Ada kawan saya korneanya harus dioperasi. Ada kawan kita matanya semua harus dicabut diganti yang baru. Ini baru nikmat mata. Belum lagi nikmat telinga. Dengkul Bapak kalau dibeli orang 500 juta mau gak? Ini nikmat. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita berinteraksi kepada Allah? Allah beri satu musibah, tapi ada triliunan nikmat. Yang kita ingat satu musibah, kita lupakan triliunan nikmat Allah. Ini kan fair, ya kan? Tubuh kita ini asetnya triliunan mahal. Aset di tubuh kita ini baru kesehatan fisiknya, belum kesehatan jiwanya. Maka kata Allah, kalau kita mau berinteraksi kepada Allah dan bagaimana bertauhidkan kepada Allah dengan tauhid yang benar, berakidahkan akidah yang benar, ayo berpikir positif, perbanyak ingat nikmat Allah daripada musibah yang terjadi pada diri kita yang bersumber dari Allah. Al min khaliqin ghairu yarzuqukum minas samai wal ardh. Ini konsekuensinya. Ayo kata Allah,
Apakah ada pencipta selain Allah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Rezekinya bukan dari bumi saja, dari langit juga ada rezeki. Apa rezeki dari langit yang dibahas para ulama? Hujan. Kenapa kok hujan dari langit? Ya karena memang begitu adanya, selain langit, selain hujan apa lagi? Wah, kita nggak tahu ada udara, Bapak. Pesawat itu bisa terbang karena apa? Ada udaranya. Itu rezeki dari langit. Dulu mungkin orang berpikir apa sih rezeki dari langit. Sekarang kita mengetahui bagaimana dahsyatnya langit. Kalau langit tidak ada udaranya, itu pesawat jatuh semua loh. Lama kita hidup di dunia ini hanya untuk jalan dari Medan ke Mekah sana. Berbulan-bulan kita berusaha begitu. 20 hari, 10 hari naik kapal atau 3 hari, 10 hari naik kapal, kenapa ya? Dengan adanya pesawat berapa jam? 10 jam Medan Jeddah, Medan Madinah, kan rezeki. Ada jalan, ada hujan, udara yang kita hirup ini, oksigen. Waktu zaman COVID karena oksigen itu hilang, dan bagaimana mahalnya oksigen itu. Satu tabung kecil bisa 1 juta dijual, apa-apa yang penting hidup. Tiap hari kita hirup oksigen, kita keluarkan karbon dioksida, dan kita nggak tahu mana yang oksigen, mana yang karbon, mana coba, nggak tahu. Tapi yang pasti kita hirup itu pasti oksigen, yang kita keluarkan karbon dioksida. Padahal antara hidup dan keluar itu sumbernya sama, tapi nggak masuk lagi karbon dioksida itu. Kok bisa ya? Itu semua rezeki dari Allah. Jadi tak ada alasan untuk murtad, tak ada alasan untuk kafir, tak ada alasan untuk berpindah agama, tak ada alasan untuk menjadi ateis. Kalau kita dekat dengan Al-Quran dan memahami firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala, La ilaha illahu, jelas, tiada Tuhan selain Dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang ini manusia cenderung kepada saya tahu Tuhan itu ada, tapi saya tidak beragama. Ada kayak gitu. Dia bukan ateis. Dia mengakui Tuhan itu ada, tapi tidak Islam, tidak Kristen, tidak Buddha, tidak Hindu. Agamanya apa? Yang penting aku tahu Tuhan itu ada. Kata dia, agama ini buat kita bergaduh. Maka kalau kita tidak beragama, kita yang penting Tuhan ini ada, alam ini diciptakan oleh Tuhan, tapi Tuhan itu bukan Allah, kata dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu saja ini salah. Karena agama itu bukan saja datang pada zaman Nabi Muhammad, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa. Agama Islam itu sudah datang sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Jadi agama yang dibawa oleh Allah, oleh Rasul pertama yang diturunkan Allah adalah Adam. Jadi agama nomor 1 itu tidak ada lain kecuali Islam. Nabi Musa dengan Taurat dan Islamnya kemudian dirubah menjadi Yahudi. Nabi Isa dengan Injilnya membawa risalah Islam, umatnya berubah menjadi Nasrani. Sebenarnya Rasul dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad membawa risalah yang sama, yaitu La ilaha illallah. Jadi kalau orang berpikir cerdas, Tuhannya satu, mau agamanya satu, ya Islam. Fa'anna tufakun, maka Allah tanya, kenapa kalian berpaling dari tauhid? Kenapa kamu menyembah Allah? Jadi kalau banyak agama di dunia ini sebenarnya tidak ada agama yang banyak. Yang ada adalah Tuhan yang Maha Esa dengan agama yang satu. Inilah dia fakta sejarah yang ada yang dibawa oleh Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Akan bodoh sekali kalau manusia mengingkari pesan Allah yang penuh dengan rahmat itu. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mereka yang kafir, yang murtad, yang ateis, yang tak mau beriman pada Allah atau mau beriman pada Tuhan tapi tak mau beragama, yang rugi mereka sendirilah. Menikmati nikmat terindah. Maka yang ketiga, bagaimana respon kita kepada Allah? Kita menikmati Islam.
Islam bukan beban, bahwa la ilaha illallah qul huwallahu ahad. Usah terlalu berharap kepada manusia karena bayang-bayangnya sendiri menghilang saat kegelapan. Apa yang diharap dari manusia? Kita harap banyak hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wa iyyukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik wa ilallahi turja'un. Jika mereka mendustakanmu wahai Nabi Muhammad, jika kaum kafir Quraisy tidak mau mengikuti risalahmu wahai Nabi Muhammad, jika bapak-bapak, ibu-ibu, dai-dai, ustaz, ustazah, mubalik yang ada di hadapan saya atau di luar sana didustai, diingkari, direspon negatif oleh umatnya, maka itu bukan hal baru. Sebelum Nabi Muhammad juga telah didustakan oleh kaumnya. Nabi Muhammad pun sempat dibilang orang gila, penyihir, penyair, apalagi kita. Artinya risalah Islam yang baik ini tak ada jaminan direspon secara positif. Kenapa Allah nggak jamin? Ya suka-suka Allah. Inilah dia namanya perjuangan. Inilah dia namanya kebahagiaan di balik penderitaan. Bisa kita bahagia di balik penderitaan? Bisa. Terkadang perjalanan hidup ini, ketika kita meraih keberhasilan, yang kita ingat itu adalah aduh, dulu aku susah kan, tapi akhirnya ditolong Allah. Bapak Ibu dulu susah kan? Susah, ya kan? Gak bisa jalan Bapak Ibu. Masih bayi bagaimana bisa merangkak-rangkak, jatuh, benjol palanya. Nah, habis itu mati jalan, bisa lari-lari, jatuh kaki berdarah, mati naik sepeda nabrak pula. Itu semua adalah perjuangan. Tapi akhirnya kita mengatakan itulah dia keindahan. Melamar calon anak orang, mau jadi istri awak, dan hidup diterima atau tidak. Ada yang begitu pertama kali ketemu langsung jadi, mudahkan Allah. Ada yang berkali-kali gak dulu juga. Ini semua proses. Dan akhirnya kita cerita tentang kenikmatan itu. Alhamdulillah. Semua ini pertolongan Allah. Semua ini tali-tali simpul yang terikat akhirnya dibukakan oleh Allah. Perjalanan waktu akhirnya kita mencapai puncak karir, dan setelah itu kita pun wafat. Ada sebelum sampai puncak karir sudah wafat. Tadi malam saya menginventarisir kawan-kawan dari alumni Al-Azhar Kairo sampai telah wafat. Lumayan banyak juga tuh. Ada 30-an orang gitu ya kan. Dari yang seniornya sampai ada yang di bawah saya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tak apa-apalah ditolak kalian dapat musibah, tak apa-apalah. Nabi Muhammad mengalami itu, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, semuanya mengalami itu. Yang penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kembali kepada Allah, masuk surga. Wa ilallahi turja'ul umur. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Dicaci, dimaki, mati rasa segala kita. Kalau kita sudah mati, bisa nggak kita dibunuh? Bisa nggak orang mati dibunuh? Sudah mati ngapain lagi dibunuh? Maka terkadang terhadap cacian, makian, intimidasi dari orang, peka telinga. Kalau sudah peka telinga, tetap fokus pada surga, jadi itu. Tapi kalau misalnya banyak kali kita dengar yang negatif, bukan kembali kepada Allah sebagai solusi, habis udahlah dalam berdakwah, ada pula jemaahnya, udahlah nggak usah lagi berdakwah, kan begitu ya kan? Jauh lagi tempatnya, becek pula, karena hujan basah, astagfirullah, udahlah kapok cari usaha lain lah, kan begitu kan? Tapi kalau niatnya nawaitu lillahi ta'ala, dimudahkan oleh Allah. Ilallah itu jauh umur, bahwa ini adalah
dan niatnya masuk surga dan surgakan kampung halaman. Maka pembangkangan dan penyimpangan manusia itu akan selalu ada. Yang menghambat dakwah kita dengan baik kita itu ada, menentang yang benar dan menerima yang salah. Seorang nabi, seorang dai tidak akan gentar hanya karena itu, sebab semua itu akan kembali kepada Allah juga. Nawa itu dalam perbuatan kita lillahi ta'ala, tetap berdakwah melawan Allah, bukan kisah baru. Ini tetap berdakwah. Yang keempat, jadi bagaimana interaksi kita kepada Allah. Yang keempat, ajak orang menuju kebaikan. Yang kelima, ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haq. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Apa janji Allah yang benar itu? Surga itu ada. Surga itu ada. Saya baru pulang dari Turki dan saya menemukan bagaimana Turki yang begitu lama dengan kerajaan Islamnya yang dikenal dengan Turki Utsman habis dengan kapal Atatürk dalam beberapa puluh tahun saja. Apa yang terjadi berikutnya? Aduh, bukan sisa-sisa Islam yang banyak dalam pergaulan. Sisa-sisa kapal Atatürk sangat dahsyat. Kalau Erdogan periode ke depan kalah, diprediksi boleh jadi sekuler naik lagi. Padahal jejak Islam itu jauh lebih lama daripada jejak sekuler Kemal Atatürk itu. Tetapi dalam pergaulan kita lihat lebih hebat Indonesia lah. Ibu-ibu berjilbab banyak di sana, perempuan buka aurat itu biasa. Walaupun katanya negaranya kembali ke Islam, ternyata tidak. Lebih hebat Indonesia, lebih bagus Indonesia. Kenapa? Malah tawarrunul hayat dunia. Permasalahan utama orientasi. Bagian dari rakyat Turki mengejar dunia. Kalau sudah mengejar dunia, jauh kan agama. Alhamdulillah di Indonesia ada pesantren produk lokal Indonesia. Wah, kalau pesantren cerita tentang keikhlasan luar biasa. Saya dulu guru di pesantren, gak digaji berbulan-bulan dan memang gak digaji. Jangan tanya gaji dengan pesantren, gak ada. Yang penting dikasih baju, dikasih sabun, dikasih gosok gigi, dikasih seragam, semua kebutuhan kita dikasih. Makan, yang penting masalah hidup ditanggung. Tapi uang jajan enggak. Sakit berobat gratis. Ikhlasnya luar biasa. Inilah dia, inna wa'dallahi haq. Menjadi guru itu adalah panggilan. Aku mau masuk surga melalui pesantren ini. Jangankan itu, satu tukang pesantren ini dan ditanya, Bapak berapa gaji Bapak? Kok santri di sini? Nanya gaji kok di sini? Kau santri mana kau? Kalau kau nanya gaji, kau sampah dari pesantren ini. Pesantren ini ikhlas. Rupanya memang nggak sampai situ. Tapi militan luar. Inilah dia, inna wa'dallahi haq. Apa janji Allah yang benar? Surga. Sehingga kita menemukan pesantren itu gak ada kerja kecuali ngurus anak 24 jam. Bagaimana anak ini juga kita kadal supaya masuk surga. Dari surga ke surga. Saya mendapatkan surga, anak-anakku juga harus masuk surga. Kita lakukan di sini adalah keikhlasan. Jangan tanya bagaimana duniaku, Allah yang selesaikan. Wala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah kehidupan dunia menjadi target fokus hidup kita. Bagaimana? Anak istri kami kan mau makan juga.
Ya, bukan berarti kita melupakan dunia, tapi jangan jadikan dia sebagai fokus tujuan hidup. Tujuan hidup kita ridho Allah dan masuk surga. Ya Allah, surga saja sudah dikasih Allah untuk kita, masa dunia gak dikasih Allah untuk kita? Kalau targetnya akhirat, dunia pasti didapat. Tapi kalau targetnya dunia, akhirat belum dapat. Kalau kita pergi dari Medan ke Rantau Kelapa, Lubuk Pakam pasti kita lewati. Tapi kalau kita pergi dari Medan ke Lubuk Pakam, sampai gak kita ke Rantau Kelapa? Gak akan sampai. Nah, inilah dia. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan. Jangan pula karena dunia merupakan Tuhan. Karena mengejar dunia, halal haram diubah. Karena mengejar jabatan, yang haram diambil dan dikerjakan. Hanya karena ingin mendapatkan jodoh, santet jangan ya. Janganlah. Fala yagurrannakum billahil ghurur. Jangan hanya untuk dunia kita melupakan Allah dan aturan. Godaan dunia yang sangat menggiurkan dapat menipu manusia hingga dia akan lupa hari akhirat. Maka yang kelima, bagaimana kita berinteraksi dengan Allah. Surga itu pasti, jangan tertipu dengan dunia yang fana. Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa mati. Ya kan? Kita mati-matian mengejarkan dunia yang kita bawa mati. Kecuali sedekah, infak, zakat, wakaf, itulah yang kita bawa. Amal soleh kita, pendidikan kita, ajar anak-anak itu yang bermanfaat, itulah yang kita bawa mati. Hanya kayak gini mati-matian itu kita nggak apa-apa. Ikhlas ya Allah. Kalau namanya di pesantren jam 3 malam juga masih kerja. Ada anak sakit, padahal ini bukan tugas dia loh. Apa? Anak sakit besok kamu tuh ngajak kayak mana tidurnya esok, di mana-mana ada tidur ya kan, astuti ya kan, asal duduk tidur gitu kayak mana, 24 jam kerjanya. Karena apa? Itulah dia semangat mati-matian. Karena apa? Karena ini semua dibawa mati. Tapi kalau nggak dibawa mati, gak usah mati-matian. Yang terakhir dari kajian kita, inna syaitana lakum adu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah holistik sempurnanya ajaran Islam. Sungguh setan itu musuh bagi kalian. Fattakhizuhu adu. Maka perlakukannya sebagai musuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini manusia, kawan saya. Bapak Ibu bukan musuh saya dan saya bukan musuh Bapak Ibu. Abang adik kita ada selain itu bukan musuh kita. Itu saudara kita loh. Ayah kita jangan kita musuhi. Walaupun berbeda pendapat, pandangan, sampai terkadang berbeda agama. Jangan sampai musuhi dakwah doa supaya dia masuk Islam. Musuh kita siapa saja. Innama yad'u hizbahu yad'u min af'alis sa'id. Tugas pokok setan itu satu. Bagaimana Bapak Ibu masuk? Bagaimana Bapak Ibu tidak masuk surga? Bagaimana Bapak Ibu jauh dari Allah? Bagaimana Bapak Ibu berbuat apapun yang penting tidak ada Allah di dalam otak dan pikiran. Sukses berhasillah setan itu. Ya, karena sungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya, mengajak Bapak Ibu, mengajak kita semua agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Setan adalah musuh manusia dan harus diperlakukan sebagai musuh. Maka kita berdoa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung padamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Setan musuh utama mengaburkan destinasi surga. Katakan tidak kepada nafsu dan setan. Dengan demikian kesimpulan yang dapat kita ambil yang 6 yang dilakukan mukmin terhadap Allah. Pertama, bersyukur karena Allah adalah Fatir, pencipta kita dengan nuansa tauhid, karena Dia Fatir.
kemudian penguasa, qadir, dan pemberi rahmat, min rahmatin. Yang kedua, yakin Allah Maha Pengasih, Al-Aziz, Al-Hakim, Maha Perkasa tapi sangat amat bijaksana. Tiga, uzkuru nikmat Allah. Ayo kita nikmati nikmat terindah di alam ini. Apa nikmat terindah dan terbesar di alam ini? Al-iman. La ilaha illallah. Kita alhamdulillah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Dan nikmat terbesar. Karena darinya kita masuk surga. Beriman neraka, beriman surga, singkat cepat padat. Kok bisa? Itulah nikmat lainnya. Kalau yang kafir masuk surga, yang beriman masuk surga, ya, itu namanya bukan pembalasan. Ya kan? Yang bodoh lulus, yang pintar lulus, itu namanya bukan ujian. Ujian itu pasti ada yang berhasil, ada yang gagal. Dan ujian itu bukan sesuatu yang tercela. Yang tercela kalau kita gagal dalam ujian. Yang keempat, tetap berdakwah melawan Allah, bukan kisah baru. Ya. Yang kelima, surga itu pasti, jangan tertipu dengan dunia yang fana. Dan keenam, setan musuh utama mengaburkan destinasi surga.